Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan Kota Medan, yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Begini beritanya. Eksistensi 19 tahun Smack Hooligan mengawal PSMS. Bicara supporter dan sepak bola adalah bagian tak terpisahkan. Keberadaan supporter menambah semarak sebuah pertandingan sepak bola. Bagi tim mereka juga menjadi pemain ke-12 yang menambah semangat untuk meraih kemenangan. Kultur itu juga ada di Medan. Salah satu kelompok supporter yang sudah eksis sejak lama adalah supporter Medan Cinta Kinantan atau Smack Hooligan. Supporter pendukung klub PSMS Medan ini sudah hadir sejak tanggal 30 September tahun 2003, tepatnya 19 tahun lalu. Smack awalnya dirikan 8 orang. Tondi Syahputra Lubis, Adam Herawan, Didi Surya Bakti, Muslim Mutakin Hasibuan, Fahrozi, Marudin Simbolon dan Lauren Simorangkir. Berawal dari kumpul-kumpul di Stadion Teladan, kami merasa PSMS butuh dukungan dan sebagai rasa cinta kami untuk mengawal PSMS kami, berdirilah Smack, kata Ketua Umum Smack Hooligan, Lauren Simorangkir kepada awak media, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. 1. Tidak ada iuran, hanya ada uang pendaftaran. Smack bersifat independen, tidak berada di bawah naungan PSMS Medan. Kita bangun sendiri, tidak dibangun klub. Sudah disepakati baru kita ajukan surat ke manajemen, bahwa Smack adalah barisan supporter yang akan mendukung PSMS. Mereka menerima kita. Almarhum Habibul Cer saat itu sebagai pengurus PSMS yang membidangi bidang humas. Dia kami anggap ayah kami. Dia memberi banyak masukan ke kita, beber Lauren. Smack lalu berkembang pesat. Hingga kini sudah punya 13 ribuan anggota yang tersebar di seluruh penjuru Sumatera Utara. Bahkan gak hanya di Sumut. Mereka punya cabang hingga ke Jabodetabek dengan nama Smack Jabodetabek. 2. Sumber pendanaan untuk menghidupi supporter. Untuk pendanaan dia mengatakan organisasi hanya mengutip Rp20.000 untuk setiap anggota yang akan masuk. Tanpa iuran bulanan. Mulai pendaftaran Rp20.000 per orang. Biodata cantumkan foto. Smack Hooligan juga punya basis barisan inti supporter. Ada puluhan basis di setiap wilayah Sumatera Utara. Setiap basis wajib punya 25 orang. Soal iuran kita gak ada kutip setiap bulan, tapi kalau di basis mungkin itu kebijakan masing-masing, kata pria berusia 39 tahun ini. Lantas bagaimana Smack menghidupi dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang dibuat? Lauren mengatakan konsep mereka adalah patungan. Selain itu ada juga bantuan dari donatur. Setiap buat kegiatan kita patungan, sum-sum. Selain itu misalnya kegiatan kita bagus, ada yang support. Tapi gak semua dari donatur, kata Lauren. Lauren mengakui pihaknya juga bergantung dari penjualan tiket pertandingan PSMS Medan. Kas kita dari tiket untuk finansialnya. Misalnya dari manajemen PSMS memberi kita harga Rp20.000. Tiket itu yang kita oper ke basis dan naikkan harganya. Paling dapat Rp1.000 hingga Rp2.000 per tiket dari basis, ujarnya. 3. Tak hanya bicara sepak bola, tapi juga sosial. Bicara Smack menurut Lauren tidak hanya soal sepak bola, tapi juga kegiatan sosial. Sejak dulu kita sering melakukan bakti sosial. Saat kejadian tsunami di Banda Aceh tahun 2004 kita sudah beri bantuan, termasuk gempa Padang, bencana di Sidimpuan dan lainnya kita kumpulkan donasi dan beri bantuan, kata Lauren. Smack juga rajin melakukan kegiatan keagamaan. Mulai dari perayaan Maulid, Isra Miraj, sahur bersama, Idul Fitri, Natal dan lainnya. Jadi gak hanya soal bola. Selain itu juga ada agenda tahunan kita melakukan malam keakraban seluruh basis dari seluruh anggota. Tapi yang bisa dan kita tekankan biasa malam keakraban itu paling tidak 5 orang setiap basis ada. Tujuannya, kita memberi pandangan bahwa inilah kita secara kekeluargaan, jelas Lauren. Smack juga memiliki struktur yang jelas mulai dari pembina, penasihat, ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, bidang-bidang, tim kreatif, bidang. Lauren menambahkan bahwa, sebagian anggotanya ada ikut masuk karena ikut-ikutan. Tapi ada juga yang karena panggilan jiwa. Bahkan sampai membuat tato Smack atau PSMS. Terkadang dia nonton atau tidak, yang nampak itu memang sampai kita lihat dia setiap pertandingan itu hadir.
Ada juga sekitar 18 orang buat tato logo PSMS dan logo Smack tanpa sepengetahuan saya buatnya, jelas Lauren. Bagi Lauren dan para supporter, PSMS adalah cinta mereka sejak lama. Tak jarang anak kecil hingga perempuan masuk keanggotaan Smack. Lauren sendiri sudah cinta PSMS sejak usia 9 tahun. Tahun 92, sekitar 30 tahun yang lalu sudah dibawa bapakku aku menyaksikan Marah Halim Cup, makanya kita gak mau PSMS ini terpuruk. Harus tetap kita kawal dan dukung. Jadi kita sampaikan juga ke anak-anak itu semua, kalau kau cinta PSMS kita perlu buktinya, pungkasnya. 4. Sejak sebelum pertandingan selalu ditekankan kepada anggota untuk tidak ricuh di jalan hingga di stadion, termasuk saat PSMS kalah. Lauren menjelaskan selalu mengingatkan anggota Smack Hooligan selalu tetap menjaga sikap untuk kondusif. Baik di jalan hingga stadion. Sebelum pertandingan biasanya kita selalu menggelar rapat dengan basis-basis yang ada. Di situ kita manajemen untuk koreo di tribun. Dari situ kita juga mengingatkan untuk jangan sampai ribut di jalan pergi maupun pulang dari stadion. Begitu juga di stadionnya, dan itu bisa diterapkan kepada seluruh anggota. Karena yang dibutuhkan itu suara, jadi saya bilang kalau memang kalian cinta PSMS kasihkan luangkan semua suaramu yang ada di hatimu, ungkapnya. Termasuk juga menjaga kondusivitas dengan kelompok supporter PSMS lainnya. Diakui Lauren bukan hal yang mudah menjaga emosi saat tim kalah. Saat ini Smack Hooligan berusaha lebih dewasa untuk menyikapi kekalahan. Kritik-kritik biasa mereka sampaikan lewat spanduk ataupun bicara langsung ke manajemen. Namun, kalau kalah juga sempat ribut karena tidak terima dengan hasil kekalahan tapi lama-lama berpikir gak ada gunanya. Sehingga, harus disampaikan kepada anggota agar bisa diterima untuk tidak meluapkan emosional saat pertandingan tersebut PSMS Medan kalah. Meskipun sebenarnya banyak yang masih temperamen, tetap kita sampaikan dan kasih pandangan kalau kalah, tuturnya. Menurut Lauren, pernah juga kejadian saat kekalahan tersebut salah seorang supporter jatuh dari atas. Sebagian badannya patah hingga mencederai diri sendiri. Atas peristiwa ini dapat menjadi contoh buruk karena tak dapat mengontrol emosional. Pemicu kemarahan atau emosional para supporter menurut Lauren banyak faktor. Misalnya ada permasalahan yang terjadi di manajemen, atau kontrak pemain gak jelas, gaji pemain telat. Ini sering terjadi dulu. Kita surati ke manajemen, kalau tidak ditanggapi turun ke jalan, beber Lauren. Smack Hooligan memang beberapa kali melakukan aksi turun ke jalan yang dituju untuk pengurus atau pihak manajemen. Terakhir 2018, menggelar demonstrasi ke Wali Kota Medan untuk menyampaikan suara mereka. Namun, dirinya memastikan bahwa, Smack Hooligan masih menjaga solidaritas dan kondusif di stadion. Mudah-mudahan sampai detik ini Smack Hooligan tetap kondusif kok, bebernya. Lauren mengatakan kalau supporter rusuh, biasa kembali kepada pimpinan aksinya. Kayak seperti, wasit gak benar, kita maki. Kalau di atas gak komando gak mungkin di bawah ikut. Kita juga memiliki panglima aksi juga, jelasnya. Sementara itu, Lauren juga mengatakan bahwa supporter klub sepak bola luar negeri bisa menjadi acuan karena berjiwa besar saat pertandingan menang kalahnya tetap mengontrol emosi. Kalau dari luar negeri banyak yang perlu dicontoh. Jarak tribun dan lapangan dekat sekali. Seperti di Inggris, mereka kalah santai saja, berjiwa besar. Kita selalu tekankan ke anak-anak smacker jiwa besar. Kalaupun kalah, kita diam bukan kita pikirkan. Tetap evaluasi. Besok kita ajak kumpul ke kantor setelah kalah. Bicara situasi, kita godok. Anak-anak pasti kecewa. Kita rapat dan kita tentukan langkah serta minta masukan dari anggota yang positif dan masuk logika, tambahnya. 5. Pengamanan stadion harus lebih baik, supporter harus punya jiwa besar. Di sisi lain, Lauren bersuara soal pengamanan stadion di Indonesia masih belum kondusif. Menurutnya kerap terjadi chaos karena pihak keamanan juga terlalu reaktif. Pengamanan di stadion Indonesia ini kita gak ngerti. Kita punya pengamanan sendiri. Steward kami ada 18 orang. Kalau salah anggota kami, kita minta tim pengamanan untuk tunjuk saja. Biar kami yang tindak, jangan dihantam, itu kan ramai. Dihantamnya satu itu bisa memicu keributan. Jangan pakai rotan dan senjata dikira kita binatang. Dulu sudah saya sampaikan ke pihak keamanan.
Kami supporter dengan senjata. Chaos pernah, tapi kita gak mau lagi seperti itu. Contohnya di Kanjuruhan, kasihan mereka kehilangan nyawa. Pamit pergi nonton bola, pulang jadi mayat. Kita gak mau lagi ada seperti, kata Lauren. Kedepannya dia meminta aparat untuk tidak membawa senjata ke stadion. Baik gas air mata maupun senjata api. Kedepan kami juga akan bicara ke Panpel PSMS dan minta jangan sampai ada lagi aparat yang bawa gas air mata ke dalam karena jelas melanggar aturan FIFA. Kami juga supporter akan berusaha untuk berjiwa besar menyikapi tim kami jika kalah. Yang terpenting jangan sampai ada lagi nyawa melayang karena sepak bola. Pungkasnya, oke itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan Kota Medan. Yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Ayo sama-sama kita doakan, agar PSMS Medan dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna, dan dapat promosi ke Liga 1 musim depan. Amin, amin, ya robbal alamin. Ribak Sude, Horas, terus dukung channel Bola TV, agar lebih berkembang lagi. Jangan lupa, subscribe, like, and share serta berikan komentarnya dan nyalakan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih, salam sehat semuanya.